kajian kali ini kita mencoba untuk membahas Fatimah binti Rasulullah. Fatimah itu anak Rasulullah tadi yang betina tadi, 4 ya. Nah, Fatimah ini yang paling kecil, yang sifatnya mendekati hampir mirip dengan Rasulullah. Lahirnya Fatimah ini 5 tahun sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi, menjadi Rasul. Itu. Jadi umur Nabi berarti 35 lahirlah Fatimah. Karena Fatimah ini yang paling kecil, ayu-ayunya itu sudah nikah 2. Ummu Kalsum itu yang akan menikah. Jadi belum menikah tapi dia sudah merancang atau menjelang pernikahan. Jadi Fatimah itu sangat banyak mendapatkan curahan kasih sayang dari ibunya Khadijah dan Nabi Muhammad. Fatimah itu lahir di Ummul Qura, kota Mekah. Ummul Qura itu sebutan dari kota Mekah. Saat orang-orang Quraisy itu memperbaiki Ka'bah. Fatimah ini tumbuh dalam lingkungan keluarga yang sangat baik. Ibunya sebagai wanita yang pertama masuk Islam, kemudian ayahnya sebagai Rasul seluruh alam. Fatimah ini tidak seperti anak-anak di Arab. Jadi anak-anak Arab itu kalau dia sudah dilahirkan, maka ibunya dan ayahnya itu akan mencarikan ibu susuan. Mencarikan ibu susuan karena apa? Karena takutnya nanti dari misalnya kita biasanya kalau misalnya ada penyakit ditakutkan akan menurun ke anaknya. Makanya dicari wanita yang bisa menyusui dalam kondisi yang sehat. Fatimah ini disusui langsung oleh ibunya, langsung oleh Khadijah. Dari situlah terdapatlah sifat-sifat Fatimah, yang bijaknya dari ibunya, yang mulianya, akhlaknya yang mulia dari ayahnya, kemudian rasa malu dan dengan kelembutan perangainya itu dari ibunya. Jadi kombinasi antara Khadijah dengan Rasulullah itu ada di Fatimah. Karena ayu-ayunya kan sudah berumah tangga. Jadi fokus didikan Rasulullah dan Khadijah itu memang fokus ke Fatimah. Setelah ibunya Khadijah itu meninggal dunia, maka Fatimah menggantikan peran ibunya. Fatimah lah yang merawat Nabi Muhammad. Maka orang-orang para sahabat menyebut Fatimah itu sebagai ibunya Rasulullah, juga sebagai ibu ayahnya. Saking dia memperlakukan Rasulullah itu, merawat Rasulullah itu dengan baiknya. Ayahnya adalah manusia terbaik yang diciptakan Allah. Ibunya itu Khadijah itu ada ya. Jibril itu pernah menyampaikan salam langsung untuk Khadijah. Ada 2 kan istrinya? Yang pertama Aisyah, kedua Khadijah. Khadijah dan Aisyah tadi dia mendapatkan salam langsung dari Jibril. Kemudian Fatimah itu adalah wanita yang terbaik di masanya. 2 anaknya, Hasan dan Husain, itu cucu kesayangan dari Rasulullah. Lalu Ali itu sebagai sahabatnya Rasulullah, sebagai sepupunya, dia juga apa? Nih katanya ya, begitu juga Allah dan Rasulnya sangat sayang kepada Ali. Nabi bersabda, kamu bagian dariku dan aku bagian darimu. Kesamaan Fatimah itu dari pamannya Hamzah bin Abdul Muthalib, ya, pamannya Hamzah bin Abdul Muthalib itu nasab dari Fatimah juga dan terkenal ya. Sepupunya juga Ja'far bin Abu Thalib. Jadi keluarga dari Fatimah ini memang keluarga yang baik. Ibnu Ishaq berkata, orang-orang Quraisy benar-benar memusuhi Rasulullah dan orang-orang yang memeluk Islam. Mereka tidak henti-hentinya mendustakan Rasulullah, mengganggu, melempari beliau dengan batu. Mereka juga mengolok-olok beliau dengan sebutan tukang sihir, dukun, orang gila. Tapi Rasulullah tidak bergeming dan tetap menyerukan kebenaran. Lalu Ali bin Abi Thalib menceritakan, aku melihat Rasulullah diganggu orang Quraisy. Ada yang menariknya, ada yang mendorong. Pada saat itu kayak gitu. Jadi Rasulullah, perlakuan orang Quraisy itu dengan Rasulullah memang kasar-kasar benar. Ya, ada yang menarik, ada yang mendorong. Lalu mereka berkata, kaukah yang mengubah banyak Tuhan menjadi satu Tuhan? Di sana kan ada Lata, Uzza. Berhala-berhala itu, Ka'bah itu dikelilingi oleh berhala. Tapi sejak kedatangan Nabi Muhammad,
Tidak ada lagi yang menyebutkan Lata Uzza, tetapi hanya satu Allah. Nah, maka Ali berkata, demi Allah, tidak seorang pun dari kami yang berani mendekat kecuali Abu Bakar. Abu Bakar itu sahabat yang pertama kali masuk Islam. Sahabat beliau yang mengimani bahwa Rasulullah itu adalah Nabi. Maka dia menghalang orang-orang Quraisy dan menjauhkan mereka dari Rasulullah dan berkata, celakalah kalian. Apakah kalian hendak membunuh seorang laki-laki yang berkata Tuhanku adalah Allah? Padahal bukti-bukti kuat dari Tuhan telah datang kepada kalian. Lalu Ali mengangkat burda yang ia kenakan lalu menangis hingga jenggotnya basah. Dia berkata kepada kaum mukmin yang berada di sekitarnya, aku ingin tanya kepada kalian dan Allah sebagai saksinya, manakah yang lebih baik? Keluarga anggota Fir'aun atau Pak Abu Bakar? Maksudnya ini, apakah Abu Bakar itu tidak harus dibela? Sedangkan ada juga pada zaman dulu orang-orang Fir'aun yang beriman itu dibela, tapi yang harus dibela itu yang duluan itu kalau ada perbandingan kayak gitu adalah Abu Bakar kayak gitu. Mereka terdiam. Lalu orang-orang yang mengatakan itu yang bertanya, mereka diam. Ali berkata, mengapa kalian tidak menjawab? Demi Allah, Abu Bakar itu jauh lebih baik dibandingkan 1000 orang seperti anggotanya keluarga Fir'aun yang beriman kepada Allah. Karena anggota Fir'aun itu yang beriman itu merahasiakannya, sedangkan merahasiakan keimanan. Sedangkan Abu Bakar memperlihatkan keimanannya. Dia tidak sungkan, Abu Bakar tidak sungkan ketika Rasulullah ditindas oleh orang-orang kafir, dia langsung membela dan menyatakan bahwa aku Islam, aku bersyahadat kayak gitu. Abdullah bin Umar berkata, ketika Rasulullah berada di halaman Ka'bah, Uqbah bin Abu Mu'aid mendekat dan menarik pundak Rasulullah lalu mencekik leher Rasulullah dengan selendang. Ini adalah orang yang sangat kejam dan musuhnya Rasulullah pada saat jahiliyah ya. Abu Bakar datang lalu menarik pundak Uqbah, mendorongnya menjauhi Rasulullah. Dia berkata, apakah kalian hendak ngomong ke Uqbah tadi ya? Apakah kalian hendak membunuh seorang laki-laki karena berkata Tuhanku adalah Allah? Padahal bukti kuat dari Tuhan telah datang kepada kalian. Nah, jadi kalau kita cuman mendapatkan sekarang, kondisi sekarang, kita udah kate tantangannya. Islam itu sudah masuk sejak kita kecil, tapi kita tidak merasuk apa yang dirasuk oleh para sahabat dan orang-orang beriman pada saat waktu awal-awal Islam. Kalau kita di zaman itu tidak tahu, kita mungkin tidak akan sanggup menjalani itu. Karena kita dikasih kesusahan sedikit, dikasih kesedihan dikit, kekurangan makanan sedikit, baik kita sudah merasa, ya Allah, langsung sengsara hidup ini, ya Allah. Kok iyo caknya aku nih dewe yang paling sengsara. Padahal itu baru kekurangan sedikit, nikmatnya dikasih sakit sedikit lah ngeluh nikmatnya, iya kan? Nah, kalau kita nak jingoi Rasulullah mendakwakan itu, banyak nian yang menghalangi dia. Sekarang kita sudah tenang. Tinggal kita itu cak mana caranya pada saat kita sekarang mengisinya dengan sesuatu yang memang dianjurkan atau disuruh oleh Rasulullah dan Allah tentunya. Nah, ketika melihat ayahnya, Fatimah tadi melihat ayahnya diganggu, disiksa oleh orang kafir, sebenarnya Fatimah itu ingin sekali. Dia yang harusnya disiksa itu dia. Harusnya dia yang menggantikan ayahnya disiksa. Tetapi itu tidak terjadi. Sekali lagi, Uqbah bin Abu Mu'aid mengganggu Rasulullah untuk mencari muka agar orang-orang kafir itu merasa, wah hebat Uqbah, dia berani dengan Rasulullah, melakukan seperti itu dengan Rasulullah ya. Jadi dia terus mengganggu Rasulullah. Ini cerita dari Abdullah bin Mas'ud. Saat itu Rasulullah sedang duduk sholat di dekat Ka'bah.
Sementara Abu Jahal dan teman-temannya duduk di dekat tempat itu. Di antara mereka ada yang berkata, siapakah di antara kalian yang mau mengambil kotoran unta si fulan? Maksudnya kotoran unta milik orang itu, lalu meletakkan di punggung Muhammad saat dia sujud. Maka bergegaslah orang-orang yang paling sengsara. Di sini maksudnya sengsara itu orang-orang yang paling jahat pikirannya, yaitu namanya Uqbah bin Abu Mu'id tadi, mengambil kotoran unta, lalu dia menunggu Rasulullah sampai Rasulullah bersujud, dan ketika bersujud dia meletakkan kotoran unta itu di antara kedua pundak beliau. Di sini ya. Saat itu Abdullah bin Mas'ud itu hanya bisa melihat, tidak bisa berbuat apa-apa. Andai saja aku punya kekuatan, kata Abdullah bin Mas'ud. Lalu yang melihat tadi Abu Jahal termasuk kawan-kawannya tadi, orang kafir tadi, mereka tertawa karena tidak ada yang membela. Orang Abdullah bin Mas'ud tadi orang Islam, orang beriman, tapi dia tidak bisa membela Nabi Muhammad kayak gitu, tidak bisa mencegah orang-orang kafir tadi. Maka Rasulullah tetap saja sujud, tidak mengangkat kepalanya hingga Fatimah yang masih kecil membuang kotoran itu. Jadi Fatimah yang membuang kotoran itu. Setelah Rasulullah mengangkat, ya, setelah dibuang lalu duduk, Rasulullah berdoa, ya Allah, binasakanlah orang-orang Quraisy itu.